Dalam Yesaya pasal 50. Tuhan kita telah menyiapkan seorang manusia. Orator orang ini sangat pandai berbicara. Seberapa hebat sebenarnya kemampuan berbicaranya? Begitu hebat, persis seperti kemampuan seorang murid yang terlatih. Kemudian, dia memiliki ucapan yang baik. Maka dengan kata-kata yang baik, dia menopang orang yang lelah. Mari kita baca bersama. Penguasa tertinggi, Tuhan, telah memberiku lidah seorang murid. Agar aku tahu cara menopang orang yang letih dengan kata-kata. Penguasa tertinggi, Tuhan, setiap pagi membangunkanku. Membangunkan telingaku, agar aku dapat mendengarkan layaknya seorang murid. Penguasa tertinggi, Tuhan, telah membuka telingaku. Aku tidak memberontak, dan aku tidak mundur. Orang memukul punggungku, aku membiarkan dia memukul. Janggutku, aku pasrahkan semuanya. Orang menghina aku, dan meludah ke arahku. Aku tak menutup wajahku. Aku tidak merasa malu. Karena, penguasa tertinggi, Tuhan, menolongku. Wajahku, aku menatap dengan tegas. Seperti berlian. Dan yakin tidak akan pernah malu. Di bagian ini, ada seorang yang sangat pandai berbicara. Dan keahliannya itu dianugerahkan oleh Tuhan. Maka, dia memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa. Lalu dengan kata-kata itu, untuk apa dia melakukannya? Untuk menopang orang-orang yang lelah. Di sini, aku adalah Israel dalam kerajaan Tuhan. Sebagai saudara dari Sibe. Dan Tuhan telah menganugerahkan kepada saudara-saudara Sibe lidah seorang murid. Seperti sekarang, tampaknya setiap tahun. Berulang kali di altar. Seolah-olah mereka berlatih di ruang siaran langsung. Seperti batu dari seorang murid. Kamu, berilah nasihat kepada puluhan saudara-saudari terlebih dahulu. Beri mereka dorongan dahulu. Teruslah menasihati mereka. Sampai tiba waktu yang tepat. Aku akan mempercayakan lebih banyak orang kepadamu. Agar kamu bisa memberitakan. Meskipun jumlahnya 10.000 atau hanya beberapa puluh. Metode yang dipakai sama persis. Baik itu puluhan orang atau hanya beberapa orang. Semuanya serupa. Jadi, di sini dikatakan bahwa setiap pagi, ia membangunkan aku. Membangunkan telingaku. Agar aku bisa mendengarkan seperti seorang murid. Di sini, aku juga adalah saudara dari Sibe. Sepertinya Tuhan setiap pagi membangunkan Sibe. Membangunkan telinga Sibe. Agar Sibe dapat mendengarkan apa? Agar dia mendengarkan dengan sepenuh hati suara Tuhan. Yaitu, kadang-kadang, di tengah malam, Tuhan mungkin memberikan ratusan kata. Lebih dari 100 kata. Lalu dia mendengarkan lagi dan lagi. Oh, apa yang dikatakan Bapa Surgawi? Apa yang Tuhan katakan? Dia membangunkan telinga saudara Sibe dengan berkata, oh, Bapa berkata begini. Bapa berkata demikian. Maka dengarkanlah dengan seksama. Dan bisakah kamu membedakan, apakah itu suara Bapakku? Apakah benar berasal dari Bapakku? Tuhan Yahweh, milik Bapa. Lalu segera aku mencatatnya. Oh, inilah Bapa yang setiap hari membangunkan telinganya. Itu menunjukkan apakah dia mau menundukkan kehendak Bapa Surgawi. Apakah dia mau taat? Maka dia mendengarkan dengan saksama. Demikianlah Tuhan. Lalu ia berkata lagi, penguasa tertinggi. Tuhan Yahweh telah membuka telingaku. Aku tidak memberontak. Dan aku tidak mundur. Demikianlah Tuhan telah membuka telinga Sibe. Agar dia mau taat sampai mati. Seperti Tuhan. Betapapun orang memukul. Bahkan jika janggutnya dicabut. Atau jika ia disisih. Aku sudah tidak punya muka untuk hal itu. Maka jika orang menghina Sibe. Atau jika suatu hari nanti seluruh bangsa membenci saudara-saudara Sibe. Apakah saudara-saudara Ayub merasa malu? Tidak sama sekali merasa malu. Bahkan jika 2/3 dunia menyerang saudara Ayub. Saudara Ayub tidak merasa malu. Juga tidak takut. Kenapa begitu? Karena Alkitab berkata demikian. Sebab aku tidak merasa malu. Karena Tuhan yang Maha Tinggi, Yahweh, menolongku. Wajahku keras dan aku tetap tegar. Seperti intan. Aku tahu aku tidak akan malu. Katakanlah ribuan atau bahkan jutaan orang mencelanya. Atau 2/3 manusia. Membencinya. Menggunjingkannya. Menyerangnya dengan berbagai cara. Dia tidak merasa malu sedikitpun. Apakah dia akan takut atau gentar? Ataukah tidak bisa? Berdiri tegak? Tidak. Wajahnya seperti apa? Wajahnya seperti intan. Wajah saudara Ayub seperti intan? Seperti. Wajah ini terbuat dari daging, loh. Apapun orang katakan atau cela. Atau apapun yang dibicarakan di belakangnya. Dia tidak peduli, seolah tuli. Begitulah dia. Dia berkata bahwa pemberian Tuhan. Walaupun ribuan atau jutaan orang. Atau 2/3 manusia mencelanya. Menggunjingnya. Mengutuk nabi-nabi. Mengutuknya, memakinya. Dia seperti tidak mendengar. Dia hanya mendengar suara Bapanya di surga. Dan tak peduli bagaimana mereka memakinya, dia tetap tegar. Saudara-saudari, intan adalah batu paling keras di alam ini. Logam paling keras. Jadi wajah yang sekeras intan. Bagaimana mereka? Tidak terluka? Begitulah. Kenapa demikian? Karena Tuhan menolong Ayub. Maka wajah saudara Ayub seperti intan. Amin.